Wis ketok apa enggak nih? Udah. Baik. Pada siang kali ini saya perkenalkan kita dari kelompok UAS MKU Kewarganegaraan yang terdiri dari Marcelino, Stefanus Gunawan, Kuku Ibisono, dan Alfredo Halim akan menjelaskan tentang upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan. Yang pertama, upaya untuk memajukan kesejahteraan umum tertuang dalam teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, negara memiliki tujuan dan harapan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Di poin keduanya ada upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang menuju masyarakat yang sejahtera tidak hanya dilakukan oleh negara, melainkan juga sesama warga negara Indonesia. Nah, di selanjutnya ada beberapa upaya menuju di judul kita, yaitu upaya kebangsaan menuju masyarakat sejahtera. Di antaranya adalah yang poin pertama itu bersikap toleransi antar warga negara atas perbedaan suku, agama, ras, dan budaya. Yang kedua adalah taat membayar pajak agar pembangunan prioritas publik lainnya dapat terus berjalan. Yang ketiga adalah menjaga persatuan dan kesatuan antar bangsa. Nah, di poin pertama ini, untuk bersikap toleransi antara warga negara atas perbedaan suku, agama, ras, dan budaya. Di Indonesia adalah negara dengan sejuta keberagaman. Keberagaman yang ada telah menjadi simbol persatuan dan yang dikemas dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, kita harus menjaganya agar tetap utuh dan harmonis. Namun, belakangan ini di Indonesia kerap mengalami krisis toleransi. Perbedaan yang ada justru menimbulkan perpecahan. Padahal perbedaan itu sendirilah yang seharusnya membuat Indonesia menjadi indah karena lebih berwarna. Meskipun Indonesia adalah negara yang kaya akan perbedaan dan keberagaman, hal tersebut membuat Indonesia rentan terpecah belah akibat perbedaan yang ada. Perpecahan di masyarakat bisa memicu konflik yang menimbulkan kerugian banyak pihak. Oleh karenanya, diperlukan sifat toleran dan juga tenggang rasa terhadap perbedaan dan kemajemukan di masyarakat. Sifat toleransi haruslah ditanamkan sejak dini supaya bisa menerima perbedaan yang ada. Nah, di contoh perilaku toleransi seperti memberikan kesempatan kepada tetangga yang melakukan ibadahnya, tolong-menolong antar warga yang melaksanakan hari raya, dan tidak membeda-bedakan tetangga dan menghargai perbedaan budaya yang ada. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alfred. Yang selanjutnya adalah taat membayar pajak agar pembangunan infrastruktur dan pembangunan fasilitas publik lainnya dapat terus berjalan. Pajak adalah kontribusi wajib rakyat kepada negara yang terutang, baik sebagai orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk ikut secara langsung dan bersama-sama melaksanakan pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sebagai warga negara yang baik, harus mengetahui manfaat dan fungsi pajak agar lebih bijak. Pajak sangat bermanfaat bagi negara, seperti yang pertama membiayai pengeluaran negara seperti pengeluaran yang bersifat self-funding, contohnya pengeluaran untuk proyek produktif baik barang ekspor. Yang kedua, membiayai pengeluaran reproduktif seperti pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat. Contohnya pengeluaran untuk pengairan dan
pertanian. Yang ketiga, membiayai pengeluaran yang bersifat tidak self-liquidating dan tidak reproduktif. Contohnya, pengeluaran untuk pendirian monumen dan objek rekreasi. Yang keempat, membiayai pengeluaran yang tidak produktif. Contohnya, pengeluaran untuk membiayai tahanan negara atau perang, dan pengeluaran untuk penghematan di masa yang akan datang, yaitu pengeluaran untuk anak yatim piatu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Marcelinus. Ya, yang selanjutnya poin yang terakhir yaitu menjaga persatuan dan kesatuan antar warga negara. Ya, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang berbentuk kepulauan terbesar di berbagai pulau dengan berbagai perbedaan. Istilah persatuan dan kesatuan terbentuk dari kata utuh atau tidak terpecah-pecah. Persatuan bangsa Indonesia bahkan menjadi sila ketiga Pancasila yang menjadi ideologi serta pedoman hidup bangsa. Berikut beberapa manfaat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama itu adalah alat mencapai tujuan bangsa. Yang dimana tujuan bangsa Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tempat daerah Indonesia. Lalu yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, menjelaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Lalu yang kedua, itu mengatasi perbedaan dan menghilangkan diskriminasi. Persatuan dan kesatuan bangsa bisa mengatasi perbedaan rakyat Indonesia yang terdiri dari beragam suku, bangsa, dan budaya. Rasa persatuan dan kesatuan akan menghapus diskriminasi karena semua rakyat adalah satu Indonesia. Lalu selain dua manfaat di atas itu ada juga menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, menjaga perdamaian negara kesatuan Republik Indonesia, lalu yang memperkuat ketahanan nasional dalam mempertahankan negara kesatuan Indonesia dari ancaman luar. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Ya, kesimpulan yang kita ambil sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita sudah semestinya wajib melaksanakan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara secara seimbang. Dengan begitu hidup kita menjadi lebih tenang, aman, dan tentram. Sebagai warga negara Indonesia yang baik pula, kita harus memiliki sifat kebangsaan, toleransi, serta sifat persatuan dan kesatuan untuk membangun bangsa Indonesia. Terima kasih.